Shalom semuanya, senang banget ya kita boleh berkumpul sama-sama lagi di AFCF London Podcast. Sekarang, seperti biasa, aku udah ditemani oleh temanku, Venetia Wijaya. Hai. Halo. Nah, hari ini kita sama-sama lagi ya membahas firman Tuhan. Dan bacaan kita pada hari ini akan diambil dari Mazmur 64. Sebelumnya, untuk lebih memudahkan teman-teman pendengar semua, kita akan membacakan ayat ini secara bergantian, dimulai dari Nesya, dari ayat yang Mazmur 64 ayat 1, lalu aku ayat 2, dan begitu seterusnya ya. Mazmur 64. Hukum Allah kepada orang fasik. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan. Yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikan kata yang pahit seperti panah. Untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Sedemikian jauh pembacaan kita. Semoga kita semua tidak hanya bisa mendengarkan firman Tuhan ini, tapi juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk memulai pembahasan kita hari ini, aku pengen tanya sama Nesya. Kita kan udah baca nih dari ayat 1 sampai 10. Hal apa yang kamu dapetin sih dari pembacaan Mazmur 64 ini? Oke. Aku jujur aja aku baca versi Indonesia sama Inggrisnya sih. Kayak aku dapat dari Psalm 64 yang dari ERV. Di pasal yang pertama, ayat pertama, Tuhan tuh bilang, God, listen to my complaint, save me from the terrible threats of my enemies. Di situ tuh aku langsung kayak dapat kayak kena lah. Aku tuh kayak merasa kayak Tuhan, kayak setiap kali aku berdoa tuh aku selalu berdoa, jujur aja aku selalu berdoanya, Tuhan tolong bantu aku dong kalau aku lagi ada masalah. Tuhan, aku lagi ini nih, kayak barusan aja sebenarnya jujur aja aku baru nyelesain final assessment aku. Yeay. Sebelum aku final assessment tuh kayak Villa tahu aku udah panik sendiri nih dari kemarin bisa nggak ya aku tanya sana sini, kayak tanya temanku apa aja sih questionnya yang kira-kira bakal keluar kayak gitu loh, apakah presentationku tuh sudah cukup bagus gitu loh. Dan aku tuh tadi pagi sebelum presentation aku bilang sama Tuhan, tolong bantu aku karena ini tuh online presentation, tolong jangan wifi-nya tuh mati tiba-tiba gitu loh. Karena literally baru bangun tidur aja tadi pagi udah mati duluan wifi-nya, udah panik nih gimana nih mau presentasi tapi wifi udah mati kayak gitu loh. Please, presentasi ini tuh 30 menit sampai 1 jam, aku cuma butuh Tuhan 30 sampai 1 jam, mati habis itu mati nggak apa-apa dah. Yang penting pas waktu presentasi tuh lancar gitu loh. Dan aku tuh kayak kerasa kayak Tuhan tuh kayak dalam sekejap langsung udahlah tenang aja Nesya, nggak apa-apa, kamu tuh pasti bisa gitu loh. Kayak tiba-tiba nggak ada, mungkin less than 5 minutes itu aku lagi ke kamar mandi udah nyala Villa teriak, Les sudah bisa nih kayak gitu loh. Kayak oke, kayak gitu loh. Selesai ibadah, everything goes well banget, kayak selesai presentasi selesai presentasi kayak goes well banget, kayak semuanya nggak ada masalah, dan feedbacknya dari gurunya juga bagus, katanya suaranya juga clear, jadi kayak oke, secara visual bagus nih berarti udahan kayak gitu loh, meskipun secara result belum tahu kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
dari kemarin kan ada yang tadi aku bilang kayak aku udah panik nih, bagus gak ya presentasiku, isinya kayak gimana, atau feedbacknya gurunya nanti gimana, apakah aku bisa menjawab pertanyaan dari gurunya gitu loh. Tapi ternyata gurunya aja memberikan aku tuh sebuah expression yang aku aja sampai shock sendiri gitu loh, kayak ternyata dia impressed, dia bilang kamu well prepared banget katanya kayak gitu loh. Jadi aku di situ kayak sekali lagi merasa, wih Tuhan tuh ngebantu aku banget gitu loh, dia tahu seberapa pengennya aku tuh lulus gitu loh. Dan ya kayak yang ayat pertama bilang, God listen to my complaint, kayak tanpa aku harus bilang gitu tuh aku tapi merasa kayak Tuhan tuh sebenarnya udah tahu aku gitu loh, kayak tanpa aku harus bilang gitu tuh Tuhan tuh tahu semua kesalahan kesusahanku gitu loh. Dan makanya dari Mazmur ini tuh aku kayak dapatnya kayak harusnya tuh aku nggak usah takut dan harusnya aku tuh nggak doubting gitu loh. Aku sering kali kayak selalu berpikir Indonesia nggak boleh doubting dia, kamu mau ngapa-ngapain pun tuh Tuhan selalu ada gitu. Tapi secara manusiawi aku nggak bisa berbohong, kayak pasti kita di satu titik tuh kayak kita merasa titik terendah, kayak apakah Tuhan tuh beneran bekerja apa enggak sih kayak gitu loh. Cuman sekali lagi aku tuh hari ini kayak dibukakan mata, nih loh Tuhan tuh enggak, kayak Tuhan tuh ada sama kamu di setiap langkah yang kamu ambil tuh ada gitu loh. Jadi kayak aku sekarang ter-encourage banget sih, kayak merasakan kehadiran Tuhan lagi hari ini. Wah, thank you sharingnya ya Nesia. Iya. Kalau aku sendiri dapat dari ayat yang ke-10 ya, yang orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Aku dapetnya kayak Tuhan itu udah berjanji sama kita semua bahwa dia tuh pasti akan melindungin kita, dia akan provide everything that we need gitu loh. Tetapi itu sebelumnya kita tuh harus tahu kalau ada syarat yang harus kita lakuin gitu, yaitu kita harus menjadi orang yang benar dan jadi orang yang jujur gitu loh. Dan yang aku dapet sih, jujur itu nggak cuman jujur ke orang lain nih, maksudnya kayak aku nggak menipu dia, nggak menipu, tapi menurut aku juga jujur itu jujur terhadap diri sendiri gitu. Iya. Contohnya kayak aku mengakui ke Tuhan kayak, Tuhan aku tuh nggak mampu hidup sendiri, aku tidak mampu hidup tanpa pertolonganmu, aku tuh butuh Tuhan di dalam hidupku. Tuhan juga pengen aku sendiri tuh melakukan satu hal yang terdapat di ayat 64 ayat 1 seperti yang kamu bilang tadi. Kayak Tuhan pengen kita berseru kepada Tuhan dan mengadu gitu loh, kayak cerita ke Tuhan, ini loh Tuhan pergumulan aku tuh ini. Iya. Aku tuh resah kayak begini, Tuhan tolong dong bantu aku, Tuhan pengen banget kayak gitu. Iya. Dan aku dulu pernah denger kayak ada satu perumpamaan yang bilang kayak, misalnya ada seorang anak nih jatuh ke lubang. Anaknya tuh teriak kayak papa tolong gitu. Orang yang lewat itu tuh nggak akan ngebantuin anak itu kalau misalnya satu, kita nggak minta tolong. Kalau kita nggak teriak-teriak, anak itu tidak teriak-teriak, pasti nggak ditolong dong. Iya. Yang kedua, dia juga nggak akan nolong kita kalau misalnya itu tuh orang yang nggak dia kenal gitu. Dan kayak aku mendapatkannya tuh kayak orang yang lewat itu tuh seperti Tuhan gitu loh. Tuhan pengen kita, orang yang jatuh di dalam dosa ini, kita tuh teriak minta tolong ke dia. Dan kita tuh sudah punya relationship yang baik dengan Tuhan. Jadi tuh Tuhan tuh recognize suara kita ketika kita minta tolong. Jadi Tuhan, oh itu tuh Filia nih lagi kesusahan, aku pasti akan bantu dia gitu loh. Iya. Tuhan, aku dapetnya kayak gitu. Dan sama kayak Nesia, aku juga mau sharing dikit tentang pertolongan Tuhan yang baru aku rasain gitu loh. Janji Tuhan yang menurut aku sedang dia rancangkan dalam hidup aku. Jadi aku sekarang lagi third year dan mau masuk ke sekarang tuh semester terakhir aku lah di kuliah. Dan aku tuh sekarang punya rencana untuk lanjut ke S2 ambil master. Aku dari tahun-tahun kemarin bulan Desember tuh aku udah mulai yang kayak ngerencanain aku tuh mau S2 di sini. Aku udah apply ke sekolah-sekolah impian aku dengan semua harapan-harapan aku. Dan ada satu sekolah yang emang aku udah incer banget dari lama gitu. Dan aku seneng banget pas awal tahun kemarin kayak aku dapet info kalau aku tuh diterima oleh sekolah ini. Sejauh itu aku seneng banget dan aku tuh sangat berharap banget. Sampai pada akhirnya surat offernya tuh keluar dan itu tuh kayak ngasih kita persyaratan apa aja sih yang harus kita penuhin sebelum kita masuk ke sekolah itu. Dan persyaratan yang dia kasih tuh aku harus dapat nilai sekian
anggap aja nih dapat nilai A gitu, tapi dengan nilai ada spesifikasi nilai yang menurut aku lumayan tinggi gitu loh. Dan kayak nggak semua orang tuh bisa dapetin itu gitu loh. Dan aku tuh udah langsung kayak down banget. Aku langsung kayak berpikir, Tuhan, Engkau membuat aku bisa kayak dapat offer dari sekolah ini. Aku udah seneng banget, tapi kenapa tiba-tiba harapan aku tuh harus dibuang begitu aja? Kayak aku, itu tuh kayak ibaratkan buat aku kayak penolakan secara halus gitu loh dari sekolahnya. Terus aku tuh kayak nggak patah semangat. Aku bilang kayak, oke, kalau aku gagal pun di sekolah ini, aku kan apply ke sekolah-sekolah yang lain. Yang walaupun itu tuh bukan sekolah impian aku, tapi at least ya udahlah, aku maksudnya sekolah yang bagus juga, jadi aku maulah masuk sekolah itu. Tapi 2 bulan kemudian aku dapat berita yang lumayan mengecewakan juga. Kayak aku ditolak. Dan itu tuh rasanya kayak, Tuhan, sekolah yang pertama aja tuh nerima aku, masa sekolah ini nggak terima aku sih? Ini maunya apa sih? Udah ini nggak keterima, terus aku harus apa gitu kan? Terus setelah berjalannya waktu, aku cuma bilang sama diri aku sendiri, dan papa mamaku tuh kayak bilang, udah, kamu tuh percaya aja sama rencana Tuhan. Kamu tuh ditolak, kamu dapat requirement segini, Tuhan tuh mau kamu tuh berusaha, Tuhan tuh mau lihat sejauh mana kamu bisa berjuang gitu loh. Kamu usaha aja yang terbaik, Tuhan tuh pasti udah, He will provide everything for you gitu loh, kamu nggak usah takut. Terus akhirnya aku terus jalanin ini sampai di masa di titik kita stay at home, learning online class dan sebagainya. Dan sekarang ujian aku semuanya dipindah jadi online. Dan dipindah dari yang tadinya close book, semuanya sekarang boleh open book. Yang kayak aku berpikir, Tuhan, apa ini Engkau memberikan aku kesempatan yang baru buat aku untuk aku berusaha lebih lagi, aku bisa dapat nilai yang lebih bagus lagi dengan Engkau memberikan aku kesempatan buat open book exam ini. Satu itu. Terus tiba-tiba baru kemarin aku dapat juga kayak email dari sekolah baru aku ini yang aku incer ini. Dia bilang kayak, kalian semua yang udah dapat offer, kalian tuh nggak perlu takut. Kayak kita bakal mengconsider ulang nilai yang udah kita kasih ke kamu nih. Misalnya aku menempatkan kamu minta dapat nilai A dengan nilai sekian. Kamu udah berjuang aja buat dapat nilai A, nilai yang nanti kita yang bakal mempertimbangkan kamu masuk ke situ. Kita akan kayak kita nggak akan se strict itulah dalam menerima kamu. Jadi kamu tenang aja. Terus aku langsung kayak, Tuhan, apa ini kayak Tuhan tuh memberikan aku kesempatan lagi, sekali lagi buat berjuang. Selama ini aku terus kasih excuse ke Tuhan. Aduh Tuhan, kalau online exam sih enak sih, bisa open book. Tapi aku masa bisa ya open book? Aku tetap kayak ragu-ragu gitu. Tuhan kayak kasih aku bantuan lagi. Kayak kasih, oke, aku turunin standar aku kayak gini. Aku berasa kayak, udah, kamu tuh tenang aja. Aku tuh bakal menyediakan semuanya buat kamu. Percaya aja. Bagi aku tuh kayak gitu. Asal kamu tuh ceritain keresahan kamu ke aku, kamu doa ke aku merasa kayak Tuhan bakal buka jalan buat aku. Dan percaya juga gak sih pastinya? Iya, itu bener banget sih. Soalnya kita sebagai manusia pasti sering banget kayak, apa sih? Kayak bukan menyangkal. Kayak apa sih? Doubting ya, sih. mendap Tuhan gitu kali ya, kayak sebenarnya kita percaya, tapi percayanya cuma di mulut doang. Ya. Tapi dalam hati kayak bertanya. Iya, tetap kayak ngandalin kekuatan kita sendiri. Bener sih. Kayak kita sebagai manusia sering banget kayak gitu. Iya. Jadi pokoknya jangan pernah mendap Tuhan, karena Tuhan tuh udah punya greater plans for us. Apapun yang terjadi, percayain aja prosesnya. Nikmatin prosesnya. Berserah total ke Tuhan. Iya. Tapi berserah juga bukan berarti kita nggak give up. Iya, give up, bener. Kita tetap harus berjuang. Iya. Setuju. Ada lagi yang mau kamu sampaikan nggak, Nes? Udah sih, kayak ya kalau misalkan kayak pasti kita semua bosen lah di rumah, kayak sekarang kayak corona gini, kayak gak bisa melihat mungkin Tuhan bekerja, apakah kayak bertanya-tanya kenapa sih Tuhan kayak ngasih tiba-tiba corona out of nowhere atau gimana. Tapi kayak ya udah, nikmatin aja. Kayak kemarin episode 1 kita bilang lihat positifnya aja dari corona, kita bisa lebih deket sama orang yang kita jauh, kita bisa melakukan banyak positif, kegiatan yang lebih positif, lebih dekat sama dia, lebih dekat sama Tuhan gitu loh. Jadi ya nikmatin aja lah semua prosesnya, dan lihat always look from positive sides. Iya, benar banget.
Oke, jadi itu aja yang mau kita sampaikan hari ini. Jangan lupa buat membagikan podcast ini ke teman-teman kalian semua supaya semakin banyak orang lagi yang boleh mendapatkan berkat dari podcast ini. Dan boleh juga sharing tentang thoughts kalian about Mazmur 64 ini di comment section di bawah. Iya. Dan itu aja sih. Semoga teman-teman terberkati dengan podcast ini dan nantikan podcast kita selanjutnya. Siap. Bye-bye.